Saya mulai ini Kang ya. Boleh, boleh, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyina wa habibana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Ustadz Rizal sekeluarga, yang kami hormati para, saya manggilnya apa ya, teman-teman, sahabat atau apalah gitu. Biar lebih akrab saya manggilnya mungkin bisa kakak, bisa ya apalah, yang penting itu sebuah ungkapan keakraban ya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah apa mensodakokan waktunya sehingga kita bisa apa ya menghadiri alam goib. Ini kan namanya alam goib karena kita tidak bertemu secara fisik gitu. Pertama-tama, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, masih bertemu di bulan Ramadan tahun ini. Semoga kita dan keluarga kita nanti bisa bertemu di bulan Ramadan yang akan datang. Amin Allahumma. Amin. Selanjutnya, sholawat ma'asalam. Kita selalu istiqomahkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan kita, penyelamat kita. Langsung saja, teman-teman bisa menyimak, membuka materi yang akan kita obrolkan, kita diskusikan malam hari ini, yaitu eh, di website mediatahfiz.com itu sudah saya share. Itu nanti bisa dibuka tentang pengertian ayat-ayat mutasabil lafzi, kategorinya seperti apa, dan eh, solusinya. Itu insya Allah sudah saya share di website tersebut. Teman-teman yang berbahagia, nanti misalnya kalau pengen interupsi, interupsi aja. Misalnya pengen memotong, potong aja, nggak apa-apa. Maaf, Ustadz, kok seperti ini? Ya bisa silakan aja gitu kan. Saya persilahkan dari awal ini. Misalnya saya nggak setuju, ya silakan gitu. Nah, saya ingin mengawalinya seperti ini. Menghafal Al-Quran itu kalau kata motivator itu mudah. Tapi kita yang menjalaninya ya mudah ya berat gitu. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, diawali dari surat Al-Fatihah, diakhiri surat An-Nas, disampaikan kepada kita secara mutawatir. Jumlah ayatnya 6.666 ayat atau 6.236 ayat. Kemudian ada yang saya tulis di eh, Instagram itu seperti ini. Menghafal Al-Quran
bukanlah sebuah kecerdasan buatan. Saya ulang lagi, menghafal Al-Quran itu bukan kecerdasan buatan gitu loh. Ya perlu waktu, perlu tenaga, perlu menyumbangkan pikiran, fokus, tidak multitasking istilahnya itu. Apalagi sampai menghafal Al-Quran pengen kuliah, gitu. Pengen kuliah, gitu. Nah itu, ya itu beda soal lah. Nah kita masuk ke tema ayat-ayat yang mirip di Al-Quran, ayat-ayat mutasabih lafzi. Kemarin ketika ada webinar yang dihadiri oleh orang tua kami, Haji Ahsan Sako, beliau menuturkan, menjelaskan bahwasanya salah satu atau banyak keistimewaan mukjizat Al-Quran itu ya banyak ayat-ayat yang mirip mutasabih lafzi. Akan tetapi beliau menuturkan kesamaan lafaz atau kesamaan kata itu tiap ayat-ayat dalam Al-Quran itu memberikan pesan berbeda, mempunyai tujuan yang berbeda. Itu kalau kita membahas tafsirnya. Artinya setiap misalnya ada kata yang didahulukan dan ada yang diakhirkan, itu pasti Allah mempunyai tujuan tersendiri gitu. Oh, kesannya itu seperti ini yang ingin ditampilkan oleh Allah. Oh, pesannya itu seperti ini. Nah, hanya itu yang kita temui. Kemudian saya yakin yang hadir di sini itu semuanya adalah ahlu Quran. Eh, saya juga percaya bahwasanya yang hadir di sini itu adalah yang sudah menekuni lama tentang menghafal Al-Quran. Misalnya pernah setoran Al-Baqarah atau juz 30 atau yang lain. Kita sudah pernah mengalami misalnya maju ke kiai, itu halaman misalnya contoh halaman 12 gitu ya, itu sudah kita hafalkan selama 2 hari gitu. Tiba-tiba pas kita setor, oh ternyata ketuker sama surat ayat yang lain. Atau kalau enggak, pas kita maju, kok tiba-tiba sampai di sini ya, kayak gitu. Karena rasanya, ya Allah ya Robbi, ini kan sudah saya siapkan sejak 2 hari. Masa maju terus Al-Qurannya ditutup disuruh mundur lagi. Itu kan, wah, Masya Allah kan, beban sekali itu. Atau misalnya, kalau kita di pesantren itu kan, pondok pesantren itu kan pernah murojaah perjus, atau kalau dulu istilahnya di pondok saya itu semesteran, itu kan selama semester kita dapat berapa juz, nah itu di tasmi gitu ke pengurus. Nah tiba-tiba kita dapat 5 juz nih, kita kita store pas tes semesteran itu, kok tiba-tiba salah huruf ya, bilhaki dibaca bilhaku gitu, atau yang lain. Nah itu, atau misalnya kata syafaatun sama adlun itu, kata syafaatun adlun atau adlun syafaatun surah Al-Baqarah kok masih terbalik-balik gitu kan. Nah itu, misalnya lagi, misalnya pas kita merojaah sendiri, loh tadi kok perbedaan domir itu hu dan ha itu kadang juga menyulitkan gitu loh ketika murojaah. Pas murojaah, loh ketemu ini salah lagi. Pas murojaah ketemu ayat ini, wah tertukar lagi. Itulah saya yakin kita, ya, saya nggak tahu ya, mungkin yang ada di sini pernah mengalami atau enggak. Tapi saya cerita yang saya alami gitu loh. Saya pernah, oh saya pernah gini loh, saya pernah salah di sini. Nah, tentu peristiwa-peristiwa, apalagi pas maju ke kiai gitu kan.
salah gitu kan. Pasti sampai sekarang itu masih ingat gitu loh. Oh iya, saya pernah salah di sini gitu. Surat Maryam, oh kok malah keliru ke surat Toha gitu. Banyak lah. Atau misalnya ketika, nah yang paling sulit, teman-teman pasti ketika murojaah sendiri atau ingat-ingat lah kenangan di pondok itu. Pernah surat Al-Araf. Nah itu. Kadang itu kan ketuker sama surat Al-Hijr atau surat An-Naml yang coba teman ingat ayat ini enggak? Yang illam ro'atahu kanat minal ghabirin. Nah, itu surat Al-Araf. Terus yang di surat Al-Hijr illam ro'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin gitu. Yang satu pakai kanat, yang satu pakai qaddarna innaha gitu. Apalagi surat Al-Araf, surat Al-Maidah. Nah, itu kan Masya Allah ya. Pasti kita masing-masing tuh punya apa ya cerita ini loh surat yang menurut saya sulit gitu. Dalam arti sulit itu kok kamu rojaannya itu eh bolak balik ketukar itu. Atau misalnya ketika murojaah di surat An-Nisa itu Bismillahirrahmanirrahim nukaffiru ankum sayiatikum wa nudkhilkum. Nah itu. Kadang itu saya pernah menerima setoran santri di sini tuh nukafir itu dibaca nukafiru ankum sayiatikum wa nudkhilukum. Nah itu. Jadi lamnya itu dibaca dhamma, dibaca rafa itu. Nah, itu apa ya? Ya, itu adalah sebuah kenangan yang menurut saya sih menarik, indah gitu loh. Dan saya yakin kalau mengingat kenangan itu pastilah menarik gitu loh. Kemudian lagi misalnya kita merojaah tentang fasilah ayat. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi. Kan pasti mikir kan, yatafakarun atau ya kilun kayak gitu. Nah, itu atau ya tadzakarun gitu. Itu kan di surat Al-Baqarah ada. Sebanyak itu di surat Al-Baqarah kayak gitu. Nah, yang ingin dibahas oleh malam ini tuh seperti ini. So, ya seperti itu yang saya sampaikan. Jadi dalam kitab Ulumul Quran itu ada mutasabihat dan muhkam itu. Nah, yang kalau dalam pengetahuan ilmu kalam itu ya ahli takwil itu biasanya diperdebatkan. Akan tetapi kita tidak membahas hal itu malam ini. Kita membahas itu mutasabihat lafzi. Kalau teman-teman sudah membaca PDF yang saya share di website, mungkin teman-teman bisa nyambung tuh. Mutasabihat lafzi. Nah, mutasabil lafzi adalah ayat-ayat yang diulang kata-katanya dalam bentuk yang sama disertai perubahan atau pergantian. Nah, seperti itu. Kalau menurut penjelasan Syekh Muhammad Tolhah Bilal. Ya, seperti itu. Nah, dalam PDF yang saya share itu ada Kang Rizal, kita berapa menit ya? Saya sebenarnya sih pengen diskusi aja, misalnya gitu kan. Teman-teman saya kasih PDF-nya, baca terus misalnya ada yang iskal atau saya nggak setuju, nah sampaikan. Atau misalnya ada pendapat bukan seperti itu ya sampaikan aja gitu. Kita lebih kepada ngobrol eh, pengalaman kita, pengalaman antum sekalian
kenangan-kenangan terbaik ketika menghafal gitu. Nah, contoh kategori-kategori dalam mutasyabih lafzi. Kategori-kategori dalam ayat mutasyabih lafzi adalah pertama, takdim dan takhir. Berarti ada redaksi yang didahulukan di ayat ini, sementara sedangkan di ayat yang lain itu diakhirkan. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum. Al-ayah. Nah, itu. Tulis surat Al-Baqarah, redaksi wadkhulul baba sujjada itu didahulukan. Sedangkan di surat Al-A'raf itu diakhirkan. Nah, teman-teman coba deh bayangin. Tutup. Halo teman-teman, ini speakernya pada dimatiin ya? Ya Ustadz. Nah, itu kategori pertama. Kategori kedua adalah aziyadah dan anukson. Ada yang ditambahi, ada yang dikurangi. Contohnya ayat surat Al-A'raf ayat 200 itu potongan akhir ayat. Saya ulangi, potongan akhir ayat dalam ilmu ulumul Quran itu disebut fasil ayat. Nah, contohnya itu innahu sami'un alim. Sedangkan di surat Fusilat itu innahu huwas samiul alim. Jadi di surat Al-A'raf itu tidak ada huwa innahu sami'un alim. Sementara di surat Fusilat itu innahu huwas samiul alim. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kategori ketiga ma'rifat dan nakirah. Contohnya adalah hadza baladan amina. Al-ayah. Ini di surat Al-Baqarah. Sedangkan di surat Ibrahim itu hadzal balada amina. Saya ulangi, hadzal balada amina. Nah, selanjutnya itu ibdal harf. Nah, terus yang kelima itu ibdal kalimat. Terus jamak dan mufrad. Nah, teman-teman, saya masih ingat ketika murojaah ayat ini, yaitu eh, sering ragu gitu loh, ketika murojaah aidikum atau yadaka. Teman-teman bisa menyimaknya di PDF itu yang kategori jamak dan mufrad. Nah, zalika bima qaddamat aidikum di surat Al-Imran. Sedangkan di surat Al-Anfal itu zalika bima qaddamat aydikum. Nah, di surat Al-Hajj itu zalika bima qaddamat yadaka. Nah, apalagi yang ini, yang kategori nomor 7. Contoh ayatnya adalah kul inna hudallahi huwal huda di surat Al-Baqarah. Itu dibalik di surat Al-Imran. Kul innal huda hudallah. Nah, teman-teman nanti bisa cerita ketika menghafal dua ayat ini. Tadi yang kul inna hudallahi wal huda.
Kul innal huda hudallah. Nah, itu Masya Allah. Perojaannya pokoknya kalau eh, pokoknya harus ya, yaitu fokus jangan multitasking. Ya. Nah, di di grup WhatsApp yang saya share itu contoh ayat contoh ayat-ayat mutasabih lagi, ayat-ayat mirip itu kami ketika kami itu ini teman-teman ya saat kami ngobrol dengan Kiai Rizal. Ustaz Rizal ini adalah guru saya sebenarnya. Beliau adalah guru saya. Eh, beliau itu sering juara di pondok itu. Beliau juara terus lomba-lomba itu. Insya Allah. Dulu saya talaki sama beliau, belajar sama beliau gitu. Nah, nah dari informasi Ustadz Rizal ini, teman-teman yang store ke head itu kan bermacam-macam. Ada yang mulai dari 26, 27, ada yang langsung 29, 28, 36. Nah, eh, kami berinisiatif untuk hanya membahas satu satu surat, tapi itu utuh gitu, tidak terpecah-pecah gitu loh. Saya khawatir nanti misalnya saya istilahnya itu mengambil sepucuk-sepucuk dari beberapa surat itu malah akhirnya tidak apa ya, tidak memberikan kepuasan atau pemahaman. Nah, di PDF yang saya share di grup itu teman-teman bisa baca. Nanti kalau sudah selesai Zoom ini nanti saya akan tambahkan misalnya teman-teman butuh gambar atau butuh filenya di website itu sudah saya sediakan untuk umum. Nah, di situ oh ya. Nah, ayat-ayat yang mirip di juz 28. Nah, kami memohon untuk teman-teman di sini bisa membuka link tersebut dan dibaca. Nah, di situ sudah saya tuliskan eh, gimana perbedaan antara lafaz dengan lafaz ini. Nah, gitu. Nanti akan saya tautkan dengan tips murojaah pendekatannya dengan nahu sorob itu ada. Terus ada dengan pendekatan urutan huruf hijaiyah. Nah, contoh misalnya rumus ayat-ayat yang mirip di Al-Quran itu pendekatan tartib huruf hijaiyah. Contohnya adalah di surat Al-Mujadalah ayat 4 itu fasilahnya, saya ulangi, fasilah adalah potongan akhir ayat. Nah, di surat Al-Mujadalah ayat 4 itu fasilah ayatnya, potongan akhir ayatnya adalah walil kafirina adzabun alim. Sedangkan di surat yang sama Al-Mujadalah ayat 5 itu walil kafirina adzabun muhin. Alim sama muhin. Nah, untuk mengingatnya, untuk memudahkan mengingatnya itu adalah dalam urutan huruf hijaiyah, huruf hamzah itu lebih dulu daripada huruf mim. Huruf hamzah dari mana? Alimun. Itu huruf hamzah. Terus huruf mim muhin. Nah, itu. Berarti huruf hamzah dan huruf mim itu lebih dahulu huruf hamzah. Contoh yang kedua, pendekatan urutan huruf hijaiyah. Surat An-Nahl ayat 61 dan surat Fatir ayat 45. Walau yu'akhidullahu nasa bizulmihim ma taraka 'alaiha. Tuh. An-Nahl 61. Sedangkan di surat Fatir ayat 45
Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhidullahu nasa bima kasabu ma taraka ala dhuhriha. Di surat An-Nahl itu bizulmihim, akan tetapi di surat Fatir itu bima kasabu. Nah, cara mengingatnya gimana? Cara mengingatnya itu bizulmihim, huruf dha itu lebih dulu daripada huruf mim. Bima kasabu. Nah, seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan jelas. Karena saya sudah di chat sama admin untuk menyudahi, menyudahi. Sebenarnya emang enak diskusi ya daripada saya apa ngomong sendirian gini loh. Saya itu kurang pede kalau ngomong di kamera gitu. Apalagi sebenarnya sudah saya tulis, tinggal baca gitu loh. Jadi nggak usah. Apalagi saya disuruh ngomong gitu kan. Apalagi ngomongnya nggak ada air minumnya lagi, itu kan bahaya. Masa Ustadz nggak dikasih minum gitu kan. Sebelum saya tutup, saya terima kasih kepada Ikhwan Fillah, teman-teman di Hayat ini. Semoga saya berdoa antum sekalian diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan antum dimudahkan oleh Allah. Orang tua kita juga diberi kesehatan. Segala urusan orang tua kita juga diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Ustaz. Syukron. Jadi setelah kita mendengarkan, jadi beliau itu sudah nulis buku. Jadi tadi saya mengkonfirmasi bahwa saya adalah gurunya, itu bohong ya. Nah, itu takzim beliau, kan semakin berilmu seseorang itu semakin merunduk dia gitu. Jadi beliau meniru padi ya, ilmu padi. Baik teman-teman, boleh silahkan apabila ada pertanyaan yang sekiranya selama ini ada problematika dalam menghafal Al-Quran, baik itu ketika di hayat ataupun ada problematika ketika menghafal sendiri. Itu silahkan di-share, mumpung ada ahlinya, yakni Ustadz Rahim ya. Beliau bisa menganalisis ayat mulai dari metode penempatan huruf hijaiyah sampai tahu ayat mana ini tafakarun, tadakarun ataupun yang lain. Kalau saya cuman mengandalkan insting aja, tapi kalau beliau itu udah sangat dalam, sangat jadi yang tanya ya silakan. Dasar orang Cina. Mari aja. Bahkan Orang mau menghargai itu. Ustaz sarapan dulu. Karena di situ kan lagi di orang Jawa lah ya, ngeborong chat dalam. ya silakan apabila ada pertanyaan. Silakan. Ustaz, Assalamualaikum, mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini Ustaz, saya mau bertanya, mungkin karena saya baru pemula ya menghafal Al-Quran, jadi banyak memang kesulitan-kesulitan yang kita alami di dalam menghafal Al-Quran. Karena mungkin pertama mungkin faktor U kali ya Ustadz ya.
berbeda dengan anak-anak kita yang di pesantren. Mungkin kalau mereka sih alhamdulillah udah terlatih ya untuk menghafal itu. Mungkin dalam satu hari itu dia bisa menghafal 1 sampai 2 halaman gitu. Tapi kalau kita udah ibu-ibu itu untuk menghafalnya itu sungguh luar biasa sekali, apa namanya ya, tidak semudah yang kita tidak semudah yang kita harapkan gitu, tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan, tapi butuh berkali-kali, butuh berulang-ulang kali gitu. Contohnya saya sendiri gitu ya, misalnya untuk menghafal 1 ayat aja itu tidak langsung nempel di kepala gitu, tapi berulang-ulang kali gitu. Nah, ketika menghadapi ayat yang kedua, ternyata kita ulang lagi ke 1 tuh lupa lagi, terus diulang-ulang lagi gitu kan ya. Jadi kayaknya tuh memakan waktu yang lama gitu ya. Nah itu kayaknya itu yang mungkin memperlambat di dalam menghafalnya gitu. Nah, saya mau bertanya, bagaimana sih teknik atau caranya biar kita itu memudahkan kita ya untuk menghafal gitu kan, melancarkan kita untuk menghafal baik dari ayat 1, kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Jadi tidak memakan waktu yang lama, tapi apa namanya ya, kita mudah mengingatnya gitu kan ya. Oh, ayat ini setelah kita hafal, terus lanjut ke kedua, ketiga, keempat, yang satu lagi itu tidak lupa lagi gitu kan. Jadi apa trik-triknya biar kita itu memudahkan dan gampang di dalam menghafal. Nah itu Ustadz pertanyaannya, karena ini saya baru pemula gitu ya. Mungkin tadi yang diterangkan sama Ustadz tadi itu mungkin buat anak-anak yang sudah banyak hafalannya ya, udah tidak 1 juz lagi, tapi sudah banyak gitu. Nah, itu mungkin buat mereka tuh pas banget gitu. Cuma karena kita baru pemula, nah kita buat saya sendiri, nah ya saya bertanya dari hal awal-awal itu. Nah, demikian Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dari Ibu siapa dan dari mana? Saya Bu Erna dari Cibinong, Bogor. Terima kasih Bu. Ternyata kita tetanggaan ya di Cibinong. Baik, langsung saja kepada Ustadz Rohim ya. Jadi bagaimana triks dan tips awal memula menghafal Al-Quran supaya lebih mudah lagi apabila dihafalkan ayat 1, kemudian ke ayat satunya lain, yang lain ayat 1 ini tidak lupa. Nah, manusia itu sering kali lupa ya Ustaz ya. Jadi bagaimana supaya mungkin ngafalin yang efisien, cepat, nyantol, nggak hilang-hilang. Itu yang idaman semua manusia ketika menghafal. Ya, bagaimana Ustaz? Tafadhol. Terima kasih kepada Ibu Erna yang dari Cibinong. Saya merangkumnya dari apa yang disampaikan Ustaz Rizal. Sebenarnya kesulitan dalam menghafal Al-Quran itu banyak ya, teman-teman, banyak ya. Dari tahsin, dari hafalnya nggak lancar, banyak lah. Apalagi misalnya tahsin itu kan kompleks ya. Kita nggak dengung nggak sempurna, majaisnya nggak sempurna, 3 alif itu kan persoalan juga. Terus dari sisi kelancaran lafaz per lafaz, ayat per ayat itu juga masalah juga. Tapi saya, teman-teman juga nanti bisa memberikan jawaban lain di grup WA itu. Saya hanya sedikit memotivasi Bunda Erna ini yang ada di Cibinong. Saya masih ingat pas haflah itu disampaikan oleh kiai saya bahwasanya ulama-ulama terdahulu itu pengulangan, murojaah, tikror, mengulang suatu pelajaran itu memang banyak Bu, banyak sekali.
misalkan Syekh Ibnu Atiyah itu, beliau itu mengulang Sahih Bukhari sampai 700 kali. 700 itu bukan pengulangan yang sedikit. Terus ulama yang lain itu mengulang pelajaran itu ada yang 100 kali gitu. Syekh Abi Fadl Al-Ansari itu mengulang pelajaran sampai 400 kali. Nah, jika kita mengaca kepada kedua imam ini, Imam Ibnu Atiyah, beliau mengulang pelajaran sebanyak 700 kali, dan Ibnu Abi Fadl Ansori itu 400 kali, dan Imam Abu Ishaq Al-Shirazi itu sampai 1000 kali. Jadi pengulangannya itu banyak, Bu. Jadi ya emang harus jangan sampai futur ya, harus tetap semangat gitu. Ya dimulai dari yang rasa pendek 30 gitu. Kemudian kalau kita analisa identifikasi setiap ayat itu atau gini, juz amma juz 30 itu relatif lebih mudah dihafalkan daripada Al-Baqarah. Dan Al-Baqarah itu lebih mudah dihafalkan daripada surat An-Nisa. Nah, terusnya seperti itu, Bu. Nah, Al-A'raf itu lebih sulit daripada surat Al-Kahfi. Nah, dan semuanya meyakini ya gitu. Jadi memang repeat pengulangan prosa itu adalah sebuah kuncinya. Gitu. Yang penting kita itu memodifikasi sekeliling tempat kita belajar biar nyaman itu. Kalau apa ya, banyaklah nanti teman-teman mungkin bisa memberikan tips dan saran. Kalau saya sih seperti itu, Bu. Jadi ya pengulangannya lebih diperbanyak lagi. Dan emang harus sabar. Kuncinya emang sabar, Bu. Gak bisa nggak sabar itu. Itu 600 halaman itu emang itu kalau setiap hari minum omega 3 untuk kecerdasan itu, nah enggak itu emang butuh kesabaran gitu kan. Kesabaran, kesehatan harus didukung, olahraga, banyak lain-lain. Tips-tips yang lain mungkin disimak oleh teman atau mendengarkan murotal seperti itu. Saya sendiri lebih mendepankan kepada kesabaran. Gitu. Saya mau cerita sedikit. Kalau teman-teman saya di pondok itu dulu mengawali menghafal Al-Quran itu dengan puasa Dalailul Quran. Nanti bisa di searching itu puasa Dalailul Quran itu ada banyak lah infonya di website. Semoga nanti akan disimpulkan oleh moderator. Mohon maaf ya Bu, bila nggak cocok gitu nanti bisa by chatting di Ustaz. Iya. Oke. Baik, Ustaz. Terima kasih Ustadz. Jadi Bu, intinya saya di sini sebagai penerjemah. Ngasih inti-intinya aja. Pertama, ya seperti yang Ustadz Rohim awal bilang tadi, kita harus mengkhususkan waktu memang. Ya. Jadi Al-Quran itu manja. Kata kiai saya, Al-Quran itu seperti pasangan bagi kamu, tapi dia itu lebih manja dan lebih cemburuan daripada pasanganmu. Kamu berpaling sedikit aja dia udah jauh, gitu. Ya. Jadi harus ada waktu spesial buat Al-Quran. Ya. Kemudian harus selalu mentikror. Ya. Kemudian harus sabar. Ya. Jadi saya
kata Ustadz Rohim tadi, jadi intinya itu ada 3 itu tadi, ya. Harus ada waktu yang spesial, kemudian sering membaca, kemudian harus sabar. Ya. Kata Walid Asin, jadi Al-Quran itu dari Zat yang Maha Suci. Kemudian ketika ia dihafalkan seseorang, kemudian seseorang itu kesulitan dalam menghafal, bisa jadi itu adalah proses pembersihan diri seseorang tersebut melalui hafalan, melalui sulitnya menghafal. Jadi diri kita harus bersih terlebih dahulu supaya bisa ditempati ayat-ayat yang suci dari Zat yang Maha Suci. Seperti itu. Nah, jadi untuk faktor umur, ya, karena Ibu tadi bilang mungkin karena faktor umur ya Ustadz gitu. Itu sangat menggelitik bagi saya. Nah, sesungguhnya ada, bukan hanya terjadi pada orang-orang di sekitar saya, tapi banyak juga teman-teman saya yang memang sudah umur sekitar 30 baru sadar menghafal, umur 40 baru sadar, baru ikut daurah. Tapi itu usaha terus-menerus sehingga Allah mentakdirkan ia hafal Quran. Jadi semuanya itu takdir dari Allah. Tidak usah memandang umur. Nah, karena Nabi yang dalam surat Maryam ayat 2, itu kan Nabi yang umur sampai 87 itu baru mempunyai anak. Itu Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Bukan. Nabi Ibrahim. Ibrahim benar. Rahmat rabbika abduhu Zakaria nada rabbahu nida'an khafiyya qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akun bidu'ai rabbi. Iya. Nah, ada Nabi Ibrahim juga seperti itu. Jadi semuanya di dunia ini tidak ada yang mustahil. Intinya seperti itu ya Bu ya. Baik, terima kasih Ustadz Rohim. Jadi ada 3 itu yang harus kita pegang. Ada Suaranya waktu terputus Ustadz. rojaah sama tikror itu dan sabar. Ya. Tafadhol, masih ada waktu ya. Masih ada waktu sekitar 6 menit lagi. Boleh ada yang bertanya 1 kali lagi. Kemudian kita tutup Zoom meeting pada malam hari ini. Mungkin ada pertanyaan, apabila malu untuk berkata secara langsung boleh di chat ke saya atau ke umum juga tidak apa-apa. Jadi saya menyimpulkan apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Rahim bahwa sesungguhnya banyak faidah-faidah ketika kita bisa menghafalkan Al-Quran. Kemudian, dan setiap ayat itu mempunyai ciri khas masing-masing. Kemudian, selalu berusaha untuk membagi waktunya kepada Al-Quran. Ya. Itu. Ada lagi? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, closing statement Ustadz, tafadhol. Ustadz Rahim, closing statement. Yang penting closing statement-nya jangan silahkan beli buku saya di Shopee. Itu saya aja yang promosi ya. Link Shopee nanti akan dikirim di grup ya. Apabila mau beli tentang ayat-ayat mutasyabihat bil lafzi untuk Gak usah, Tat. Gak usah. puternya, tafadhol. Saya yang promosi, bukan antum. Saya ingin menyampaikan seperti ini.
ini yang sudah lama bergelut dengan menghafal ya, tentunya ayat-ayat yang mirip ini bukan sebuah apa ya, rintangan. Pengulangan kata atau redaksi yang mirip itu di dalam Al-Quran adalah bukti keistimewaan, bukti kemukjizatan apa. Tidak ada kata yang mubazir, tidak ada redaksi yang mubazir itu. Ada keterkaitan makna, ada keterkaitan keindahan di setiap kata-katanya. Jangan seperti orang orientalis yang mengatakan bahwa Al-Quran itu satu ayat aja udah cukup. Jangan sampai seperti itu. Saya garis bawahi bahwasanya pengulangan setiap kata atau redaksi dalam Al-Quran itu merupakan bukti keistimewaan Al-Quran itu sendiri. Mukjizat itu sendiri. Tidak ada redaksi yang mubazir, tidak ada kata yang mubazir gitu. Semuanya itu ada keterkaitan makna dan pesan yang dikandung di setiap tujuan ayat itu, asbabun nuzul ayat itu disampaikan. Semoga teman-teman yang di sini menjadi ahlul Quran, semua keluarganya, anak istrinya menjadi ahlul Quran, ahlul sedekah, ahlul sholawat. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini telah kita selesaikan suplemen yang pertama tentang bagaimana cara meneliti, memahami, serta membedakan ayat-ayat yang sama dalam Al-Quran. Gitu. Jadi semoga pertemuan kita pada malam hari ini diberkahi oleh Allah sehingga bisa memberikan pemahaman kita dan penyemangat untuk kita semuanya dalam menghafal Al-Quran. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terakhir dari saya, jaga kesehatan, ya, baca Al-Quran yang banyak, kawannya yang banyak, ibadahnya yang luar biasa, ditingkatkan dan jangan lupa. Terima kasih atas waktunya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak. See you soon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.